Ya, ntar. Ini biar lanjut dulu nih, biar kita lanjut dulu progres lagi. Pak Laptop, silakan Pak Laptop, lalu Yesus Silakan. Kristus. Silakan. Pak Paul pengen tahu Mr. M tuh, Mr. Mafioso tuh. Boleh juga Pak Paul. Ya, bentar ini. Halo. Pak Laptop dulu silakan. Rahayu. Rahayu, Swastiastu. Swastiastu, terima kasih. Ini judulnya luar biasa. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih semuanya. Mengejar 5.000. Luar biasa, puji Tuhan. Kita melihat judulnya luar biasa, Israel dan Palestina. Kalau melihat firman Tuhan, udahlah Indonesia jangan ikut-ikut, karena Indonesia bukan dikutuk Tuhan juga nanti kalau ikut-ikut, karena itu kan pilihan Tuhan. Jadi itu sesuai di Bible tadi sudah dibahas oleh beberapa teman-teman bapak-bapak di sini, luar biasa. Dan itu Israel ada pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, siapa yang bisa melawan? Dan Tuhan itu nyata, Tuhan Yesus itu nyata, dan itu terbukti. Termasuk yang somat-somat itu mengutuk Roh Kudus, ntar lagi mati dia. Aja Pak Laptop. Nah, melawan Roh Kudus itu firman Tuhan yang bilang, jadi kita bukan manusia. Nah, mari kita sama-sama dukung bagaimana Indonesia lebih baik ke depan, dan harapan kita, kami setuju itu rakyat jelata kalau Indonesia buka diplomasi dengan Israel. Karena bagaimanapun teknologi di sana lebih canggih dan itu diberkati. Dan semoga pertanian Indonesia lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Nah, itu mungkin rakyat jelata yang menyampaikan. Kemudian tadi Pak Jenderal menanyakan bait suci dibangun. Kalau nggak salah saya pernah dengar seorang hamba Tuhan ngomong bahwa tidak ada rumah ibadah yang akan dihancurkan apabila bait suci dibangun. Jadi semua itu yang ada sekarang tidak akan diganggu gugat saat bait suci Allah dibangun, karena Tuhan sendiri sudah menentukan tempatnya. Di sebelahnya, tadi dibahas di peta itu di sebelahnya. Jadi tidak ada di bawah masjid itu akan ada bait suci, tidak. Jadi masjid itu tidak akan dihancurkan. Tapi bait Allah akan berdiri sendiri oleh yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih. Ya, Oke. dulu. Coba lihat komentarnya si UAS itu. Lihat komentar dia kemarin kalau nggak salah. Dia komentarnya itu kan, bahwa di Masjid Al-Aqsa itu akan dibangun, di bawah Masjid Al-Aqsa akan dibangun bait suci itu. Nah, Dia itu bilang orang bodoh tempel. itu. Nggak ada itu. Itu Nggak ada. provokator itu, tidak. Itu tidak. Orang bodoh Tuhan itu. sendiri. Sebelahnya, di sebelahnya. Jadi tanahnya kosong itu. Nah, Jadi itu tidak ada. Makanya orang-orang kayak gini kan bikin semua orang jadi ribut, jadi Ya. berkelahi. makanya Emang mulutnya itu perlu dijahit juga itu monyong satu itu. memang itu, aduh, itu memang Apa tadi tahun lalu Yang kayak hampir begitu jadi wakil malah presiden harus dia. ditangkap. Aduh Mas, saya pikir Sebelum kalau dia dijahit jadi wakil ditunjang presiden aja dulu. bubar negara ini. Oke, ini Yesus Kristus dulu, biar maju dulu. Ayo, Yesus Kristus. Oke, silakan ngomong lah. Saya juga Lanjut, banyak bertanya silakan. karena ini di luar kemampuan saya. Ayo, Swastiastu. Swastiastu. Ya, ini pertanyaan buat Pastor Paul ya. Ya. Mengenai sisa Israel, Pastor, dari Roma 11, khusus untuk ayat 25, di situ dikatakan bahwa sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Apakah keselamatan bangsa Israel ada andil dari bangsa-bangsa lain, Pastor, yang biasa disebut dengan Goyim? Setelah kepenuhan bangsa-bangsa itu menjadi genap, bangsa Israel akan percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan, janji atau perjanjian kekal Abraham. Ya, terima kasih, Pastor. Nah, itu kan hubungannya sama Lukas 16 ayat 16 ya kan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu banyak orang bergegas untuk berebut untuk memasukinya, memasuki kerajaan Allah ya kan. Nah, artinya apa? Dulu itu kerajaan Allah itu hanya bagi orang Yahudi karena yang punya hukum Taurat hanya orang Yahudi. Tetapi di zaman Yohanes Pembaptis itu setelah berakhirnya masa hukum Taurat karena digenapi oleh Yesus dan Efesus 2 ayat 15 kata dibatalkan. Maka seluruh dunia itu bisa masuk. Nah, bukan suatu kebetulan sejak tahun 300. Jadi kalau tadi ada yang bilang, oh orang Yahudi nggak bisa, kenapa orang Yahudi nggak terima salah? Setelah tahun 300 tidak ada satu orang Yahudi yang jadi Kristen. Mengapa? Karena orang Kristennya ngeyel pakai Trinitas. Nah, orang Yahudinya ketawa lah Trinitas menghayal kamu.
Begitu, karena orang Yahudi nggak kenal Trinitas. Trinitas itu dari pagan, memang dari konsep pagan awalnya. Nah, kalau begitu orang Yahudi sadorin Trinitas, nolak mereka. Makanya sejak tahun 300 tidak ada satupun orang Yahudi yang mau jadi Kristen. Karena dianggap Kristen itu udah jauh banget, udah bukan cuma sekte lagi. Kamu itu agama yang berbeda dengan kita. Kalau dulu dianggap sekte, tetapi kemudian setelah berkibarnya Trinitas, bagi orang Yahudi itu udah nggak make sense. Salah satunya yang bicara begitu Ramban ya, Ramban Rabai Moses ben Nachamides. Ramban juga bilang itu nggak masuk akal. Tapi mereka sebenarnya percaya penjelmaan Allah yang menjadi manusia, Yehova yang menjadi manusia dalam antropomorfik itu yang pernah saya jelasin itu ya. Mereka percaya bisa dan mereka tahu mereka sedang menunggu. Tetapi mereka menolak gara-gara tiba-tiba disodorin dengan Trinitas. Langsung ditolak sama mereka. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kalau ditanya kebetulan itu kok bisa terjadi semua itu. Dan paham Helenis ini yang paling banyak diterima oleh seluruh dunia, yang paling gampang masuk. Sehingga memang akhirnya seluruh dunia bisa mendengar Injil gara-gara aliran dari paham dari orang-orang Kristen Helenis ini. Nah, orang-orang Yahudinya ya yang nggak bisa masuk. Nah, akhirnya orang Yahudi nunggu sampai jumlah bangsa-bangsa itu digenapi yang diselamatkan. Maka nanti artinya digenapi itu bukan jumlahnya sekian miliar, bukan. Artinya digenapi itu memang sampai genap seluruh dunia itu mendengar tentang Injil dan orang-orang Yahudi ini kemudian dipulihkan tiba-tiba. Kayak hari ini kan tiba-tiba ada negara Israel lagi. Dan ternyata kita menyadari, wah banyak dogma-dogma kekristenan itu yang melenceng sama sekali pemahaman-pemahaman kita dari orang Yahudi. Makanya Daniel 12 berkata, nanti di akhir zaman baru dibuka. Kenapa? Karena negara Israel ini baru ada di akhir zaman. 2000 tahun lenyap dari muka bumi negaranya itu Israel. Sehingga banyak orang nggak mengenal tentang Yahudi itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti di akhir zaman itu benar-benar di zaman kita ini, maka nanti akan ada pertobatan orang-orang Yahudi karena mereka sendiri mengakui bahwa Yehova pernah menjadi manusia dan akan menjadi manusia. Karena yang namanya Mesias itu harus benar-benar manusia. Harus benar-benar manusia, walaupun itu Yehova sendiri, tetapi harus benar-benar manusia. Itu sebenarnya paham yang benar, karena Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Walaupun Yesus adalah Sang Yehova itu sendiri, tetapi selama di muka bumi, Yesus selalu berkata, aku ini anak manusia. Nah, itu yang baru nanti dimengerti oleh orang Yahudi itu di akhir zaman. Baru akan dibukakan selubungnya itu. Dan orang-orang Yahudi itu nanti akan diselamatkan. Makanya dua saksi Allah itu di awal saya bilang, dua saksi Allah itu bukan Elia, bukan. Itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Karena yang satu punya the commandment of God, yang satu punya the testimony of Jesus Christ. Wahyu 12 ayat ke berapa ayat yang terakhir itu. Ya, jadi jelas. Nah, itu yang dimaksud seperti itu yang di Roma 11 itu. Gitu ya, Pak Yesus ya. Iya, Pastor. Semoga cukup paham. Ini lanjut dulu ya, Satya Kasih silakan. Pak Paul, boleh izin nanya soal kebangsaan? Ada tambahan dulu ya sebentar. Makanya Islam itu adalah anti dari Alkitab kita, antinya, kebalikannya, kontrarinya. Islam itu bunuh kafir Yahudi, bunuh kafir Kristen. Lihat, padahal Alkitab kita selalu cerita Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Kristen, Yahudi dan orang Kristen. Dan orang Islam bilang bunuh mereka berdua karena memang antikris. Karena Islam ini antikristus. Ya, anti dari Alkitab kita. Ketika orang-orang Yahudi percaya Yesus adalah Mesias, bahwa Mesias akan datang sebagai manusia, dan orang-orang Kristen sudah sekarang mempercayainya, dan di akhir zaman nanti orang Kristen akan bilang bunuh Yahudi, bunuh Kristen. Tidak akan ada kiamat kalau orang-orang Yahudi itu nggak dibunuhin sama orang Islam, ya kan? Nah, itu terjadi itu nanti beneran sampai tersisa 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Sementara orang-orang Kristennya ya kita sudah diangkat, ya kan? Nah, itulah seperti itu kira-kira dua saksi Allah itu nanti orang Yahudi dengan orang Kristen itu ada di pelajaran ini ya, Second Coming kelas apologetika lebih detail. Di video saya sudah ada, tapi yang lebih detail saya ajarin di Second Coming bagaimana membaca kitab Wahyu ya. Oke, ini Pak Satria. Ini siapa? Pak Satria Kasih dulu ya. Silakan Satria Kasih. Ya, terima kasih Pak Paul atas kesempatannya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya ini tadi ya mendengar
pemaparan soal Palestina ini ya, fakta tentang Palestina ini sebenarnya kalau bisa dibilang ya kasarnya sebenarnya mereka numpang ya. Tapi itu ndak tahu malu gitu loh. Ya kan? Jadi ya playing victim lah, terus buat gara-gara terus ya kan. Padahal sudah kurang baik apa. Sebenarnya justru Israelnya yang baik sekali ternyata gitu loh. Tapi ya itu selalu membuat masalah dan itu jadi propaganda. Iya. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kasarnya ya itu harusnya kalau merujuk dari ini juga ya, tapi ini kan sudah kalau merujuk perjanjian lama, yes, sebenarnya itu kan itu yang apa? Jadi bangsa lain itu jangan dibiarkan sebenarnya, jangan dibiarkan berdiam dengan bangsamu, di dalam bangsamu kan. Tapi karena sekarang sudah zaman perjanjian baru, jadi hukumnya sudah hukum kasih, gitu kan. Jadi ya makanya Israel jadi ya itu masih membiarkan begitu. Nah jadi mungkin kalau untuk yang dari Indonesia sendiri ya khususnya yang dari kita dulu ini, jadi saya ada memberi info aja nih, mungkin bisa berguna. Jadi saya masih melihat ya beberapa tempat itu masih ada kotak sumbangan untuk ke Palestina itu loh. Nah, jadi masih ada yang mereka menyediakan kotak-kotak itu berupa ya kaleng-kaleng gitu biasanya. Saya itu nggak bakal nyampe ke Palestina, itu nanti dipakai sama itu kan si siapa itu yang 212 si kiainya satu itu ustadznya itu kan konangan kan korupsi uang dana untuk Palestina kan dicek sih ya semua dimakan sendiri. Bakhtiar nah itu kan dimakan sendiri kan. Ya itu pertama ya itu makanya jangan kasih lagi ke situ kan, jangan mau. Ya ini 212 Mark juga sama kan, akhirnya dimakan sendiri sama mereka kan. Isinya pokoknya Islam itu memang isinya tipu-tipu semua, hoax semua. Waduh, Takia. Itu ngeri itu. Duta besar Palestina juga sudah bilang nggak ada sumbangan sampai ke mereka kok. Nggak ada. Itu kan udah di. Iya, makanya langsung kabur kan, ikutan si Habib Rizik kabur kan. Nah, ya apalagi ada pernyataan begitu lagi, berarti yang betul-betul itu takiyah itu, aduh, betul itu. Serem itu. Agama nggak jelas. Nah, jadi dan itu satu sumbangan, satu lagi di ini. Jadi kita harus hati-hati sekarang di ini supermarket atau toko swalayan yang pakai mesin kotak-kotak itu. Mesin yang ya itu pencetak billing yang itu kan. Swalayan Pak, itu penting Pak. Itu swalayan memang mesin kasir. Indikasi untuk itu. Untuk bantuan-bantuan aneh. Ya, itu untuk teroris semua itu nanti. Ya, jadi begini, dan dulu kalau dulu kan masih ditanya kan, Bapak ini ada 200 mau disumbangkan kah untuk amal apa gitu kan. Nah, itu kalau saya langsung nggak mau karena saya sudah curiga kan. Nah, untuk yang sekarang ini justru nggak ditanya lagi, jadi sudah tahu-tahu sudah terpotong. Nah, itu ya, mungkin saya mengingatkan lah untuk yang kita di sini kan, jadi itu harus dicek juga itu billing itu yang dari mesin kasir, karena mereka udah nggak nanya lagi, jadi auto-potong jadinya ya. Iya. Bahaya nah, itu. Saya sudah dua kali itu kena itu, yang baru-baru ini. Nah, itu saja lah yang saya informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Paul. Lanjut dulu ya, ini biar cepat Satria kasih karena kita harus selesaikan. Ini Wilson Mahakena, silakan. Pak Wilson.
Ya, Halo silakan. Pak, selamat Ya. malam. Malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Hari ini agak susah juga masuknya ya Pak. Penuh. Ini, saya sebenarnya mirip sama pertanyaan yang tadi. Kalau Israel itu kan dulu, kenapa dia sampai sekarang sebenarnya kalau mau jujur ya karena mereka juga nolak Kristus, tapi karena itu juga orang-orang seperti kita yang orang-orang goyim, orang-orang kafir di luar Israel bisa terima Tuhan Yesus. Jadi kalau menurut saya memang benar ada kuotanya sendiri untuk orang-orang seperti kita. Nanti kalau sudah penuh, dahan yang sudah dibuang ini akan dicangkokkan kembali. Jadi Israel ini akan kembali lagi. Itu yang pertama, Pak. Kedua, saya ingin nanya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau orang Kristen juga, dulu juga pernah kan menyiksa orang Yahudi, kayak inkuisitor dari Spanyol dulu. Jadi kayaknya memang berat juga hidup mereka. Jadi kalau dibilang kita ngebela Yahudi, dulu orang-orang Kristen nggak ngebela, malah kayaknya ngejatuhin. Itu kalau yang saya lihat ya Bapak. Ya. Nah itu. Kayaknya ganti strategi Pak Israel. Israel ganti strategi, ya benar. Itu benar yang Bapak bilang, itu benar. Ya. Jadi ya memang sedih juga. Dan kalau bilang kalau Israel akan menang dengan persenjataannya, kayak kalau menurut saya nanti Israel itu baru bisa benar-benar menang kalau sudah terima Yesus sepenuhnya, baru Tuhan Yesus datang, baru beres masalah. Kalau belum ya nggak bakal beres-beres. Dan yang ketiga, yang terakhir sih, saya cuma mau minta izin sama Pak Jenderal. Itu tadi kan udah banyak di video ini udah banyak ngeluarin rahasia-rahasia negara lah. Kalau boleh, Amang saya ambil videonya, saya potong-potong kalau diizinkan. Terima kasih, itu aja. Ya, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu nih. Saya mau kasih video, tapi saya nggak tahu nih video ini kena copyright nggak ya ini ya. Sembarang diputer-puter begini. Saya suka khawatir kadang-kadang bisa keblokir loh. Sebentar ya. Kalau ragu sebaiknya jangan. Nanti videonya di take down. Iya, nanti di take down itu kalau enggak. Malah bahaya. Nanti ini tidak bisa dipasang di YouTube. Nggak usah lah, Pak. Nggak usah dah ya, kita pas dulu aja deh, saya kuat. Lanjut aja Pak, lanjut. Pak Paul, itu yang motong-motong video itu siapa? Itu Pak Wilson itu mau bikin klip videonya Pak Jenderal itu loh. Kan saya udah pernah bilang dibikin klipnya 20 menit. Kayak kemarin yang Pak Putih bicara itu langsung baru 2 jam udah langsung 50.000 viewer tuh. Tapi memang nggak bisa dimonetisasi, langsung kuning semua tuh. Tapi begini Pak Paul, itu apa namanya surat kabar juga surat kabar sekarang itu saya sudah dimasukkan sebagai penghina mereka. Padahal saya kan tidak menghina. Mereka biasa. Itu pikiran rakyat itu yang masuk untuk kurang ajar itu pikiran rakyat. Ya, itu bisa saya tuntut. Saya nggak pernah menghina. Kemarin kan saya bilang yang makan babi itu ada juga yang panjang umur. Xi Jinping, iya 90 tahun. Baik yang makan babi sama yang tidak makan babi. Tapi yang tidak makan babi nggak ditulis sama dia. Nenek saya tuh nggak pernah makan babi. Bisa juga 90 lebih umurnya. Ini kurang ajar juga ini pikiran rakyat. Pikiran rakyat itu apa itu yang dari Bogor itu? Bogor itu, ya itu ini Antek Impina Arya itulah yang nutup GKI Yasmin itu. Iya, tetapi jangan koma dong. Wah, Jenderal Purnawirawan bersama Zhang menghina Nabi Muhammad. Saya nggak menghina Nabi Muhammad. Nggak dihina, emang udah terhina sendiri. Orang khilafah itu, orang kita itu nggak pernah menghina Nabi Muhammad. Saya itu cuma cerita yang sesungguhnya tentang Muhammad. Iya, tapi tolong begini, itu yang mau motong-motong apa kita, kalau bisa dikoordinasikan dulu ke saya lah. Hati-hati nanti kalau dipotong tapi tidak lengkap. Potongnya yang lengkap, jangan yang salah ya. Seharusnya sampai klimaks. Tapi saya kira ngerti nggak Pak Wilson ngerti maksudnya mau dipotong
yang itu boleh tapi pokoknya tetap yang bijaksana ya Pak Matu ngasih itu ya. Silakan Iya, lah. Pak. Siap, Bapak. Seperti saya, boleh potong tapi saya minta tambah. Apa tambahnya Pak Putih? Babi itu salah masak aja enak, itu harus dibuat. Nggak jadi dimuat. Nggak bener. Mahal sekarang. Sekarang harum. Nanti dikirim Pak Putih. Karena Makanya gara-gara yang Pak lengkap itu Jokowi jangan mahal daging babi. yang lengkap jangan terbuang loh ya.